bukan masalah fisik aja ya, ternyata banyak banget ya hal-hal yang Gen Z ini insecurein. Iya, justru aku tipikal yang insecure itu bukan ke fisik sih, tapi ke pencapaian. Halo guys, Balik lagi di podcast Ruang Diri, ruang inspirasi untuk menemukan jati diri. tempat di mana kita berhenti sebentar dan menjadi pendengar yang baik untuk diri sendiri. Kali ini kita berdua bakalan bawain tentang kenapa sih seseorang itu takut untuk memulai ya? Bener banget, apakah dia terlalu nyaman atau karena dia takut untuk mencoba? Tentunya masih bareng kita berdua bersama aku Fawa. Dan aku Lupi. Hari ini kita bakal ngebahas tentang zona nyaman. Nah, ngomongin zona nyaman ya, pasti ini udah relate dan juga udah gak asing lagi ya di telinga para Gen Z ini, apalagi seseorang yang takut untuk memulai mungkin karena memori-memori dari masa lalu yang ada kurang mengenakan ya, Lupi. Iya benar. Dan juga ada faktor lainnya nih Fawa. Apa tuh, Lupi? Kadangan kita tuh ngerasa aman di zona nyaman karena merasa cukup sama diri sendiri. Jadi dia saat memulai hal baru, dia ngerasa itu bukan passion dia gitu, sehingga dia nggak ngerasa nyaman untuk ngejalaninnya. Padahal hal itu tuh yang nggak nyaman untuk dia itu bisa buat dia lebih berkembang. Ngomongin tentang passion ini ya, lo berarti passion ini berkaitan dengan bakat, kemampuan ataupun juga keterampilan yang kita miliki ya, lo? Iya benar, itu tuh kemampuan yang kita miliki. Tapi ada juga bakat yang bisa kita asah, yang tadinya kita nggak punya bakat itu, tapi sebenarnya kita bisa ngelakuin itu karena diasah dan dilatih. Nah, tapi kalau dari Lupi sendiri, ada nggak sih bakat yang harus diasah dan harus oh ya aku punya bakat ini, terus Lupi berkoar-koar gitu, atau justru ini kayaknya lebih baik dipendam dan orang-orang nggak perlu tahu gitu? Kayaknya orang-orang nggak perlu tahu sih, kayaknya lebih dipendam aja deh sebaiknya. Ini kayaknya bakat Lupi apakah salah satunya bernyanyi di kamar mandi, Lupi? Itu salah satunya, terus ada yang lainnya mungkin kayak yang nari, itu sebaiknya dipendam aja ya. Justru kalau yang nari itu kayaknya dari sisi aku deh, loh. Soalnya aku kalau nari yang kayak robot gitu loh. Makanya aku jarang terpilih untuk bakat-bakat nari loh. Oh, yang gerakan-gerakan gitu susah ya. Betul. Kaku gitu badannya. Nah, tapi ya loh, kalau dari zona nyaman ini kan kalau seseorang di situ-situ aja stuck aja, pasti kayak perubahan ataupun juga kemungkinan prestasi yang dia raih juga nggak bertambah ya loh. Iya, jadi dia stuck aja di situ dan nanti itu akan memunculkan rasa insecure dalam diri sendiri. Aduh, ini insecure bukan masalah fisik aja ya, ternyata banyak banget ya hal-hal yang Gen Z ini insecurein. Iya, justru aku tipikal yang insecure itu bukan ke fisik sih, tapi ke pencapaian. Kayak, wah kok dia bisa ya, keren banget gitu. Tapi kok aku nggak bisa, padahal usia kita sama kayak gitu. Kayak kita memulainya di dunia ini juga bareng-bareng. Oh iya sih. Oh mungkin ini kayak kita tuh sebenarnya startnya tuh mungkin sama ya. Iya. Tapi ketika teman kita udah goes kayaknya kita masih ngopi dulu terus tuh makan gorengan, bisa nggak sih, Lup? Gitu benar, kayak ya benar. Jadi kayak yang itu yang bikin nantinya menyesal ke diri sendiri. Kenapa aku nggak berani coba ya kemarin? Kalau aku berani coba, kayaknya aku bisa kayak dia, kayak gitu. Jadi membandingkan sama orang lain jatuhnya. Nah, berarti ini juga masuk ke bagian overthinking ya lo. Apalagi, Iya. aduh, kok udah sekitar jam 12 malam tuh kayak langsung mikir, aku kenapa ya kok bisa ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Iya. Padahal kita memulai ya mungkin garis start orang beda-beda, tetapi kayak sama teman kita sendiri gitu. Ya bukan berarti teman kita ini dijadiin lawan ataupun ya. sebagai perbanding, itu bukan ya, tapi kayak jadi motivasi. iya betul, motivasi. Nah, tapi kalau overthinking terbesar dari Lupi apa sih selain tentang pencapaian tadi ya? Overthinking terbesar aku adalah kalau aku tuh nggak bisa menyelesaikan apa yang udah aku mulai. Oke. Berarti kayak, aduh ini kayak tinggal sedikit lagi tapi kayak udah ngerasa lelah gitu ya? Capek, iya. Jadi kayak saat aku memulai sesuatu, misalkan ngambil tanggung jawab di sebuah misalkan organisasi. Nah, ya ini karena berhubung kita anak organisasi. iya benar. Kita ngerasain sendiri ya gimana kayak
tanggung jawab ini dikasih ke aku nih gitu. Nah aku tuh punya beban tersendiri untuk tanggung jawab yang dikasih gitu, dan aku bakal overthinking, aduh aku bisa nggak ya nyelesain ini, aku takut nggak bisa nih nyelesain tanggung jawab ini, dan akhirnya ngecewain banyak orang kayak gitu. Nah, Kalau kenapa tapi juga? kalau Paula sendiri, ketakutan terbesarnya apa dari overthinking ini? Jujur ya, apalagi kita sebagai mahasiswa ya loh, apalagi nih kita udah memasuki semester 4 dan menjelang semester 5 ini, ada heboh-heboh tentang ya kayak KKN gitu kan. Wah. Ini kayak apalagi sekarang ya, KKN kan udah ditentuin dari portal. Aku Iya. takutnya nanti dapat yang di Mentawai, itu gimana lo Pi, kita kesana. Tapi Itu tenang. termasuk juga. Tapi tenang, yang di Mentawai itu bisa entry sendiri kan? Aduh, enggak. Yang Mentawai walaupun kamu bagus tapi nanti dulu ya gitu. Iya, tapi itu juga sih kayak teman-teman di sekeliling aku juga ngerasain hal yang sama, overthinking terhadap lokasi KKN ini. Karena ini bener-bener gimana, katanya soalnya juga dari jurusan itu hanya bisa 2-3 orang aja kan. Iya, yang seprodi kan, Iya, ya. seprodi. Itu jadi kayak wah, itu lagi jadi bahan overthinking semua orang sih kayaknya itu. Iya, jujur aku juga takut. Tapi kalau dari Lupi sendiri ya nih ya, sebelum dari ditentuin dari portal, sebenarnya Lupi pengen KKN kemana sih? Aku tuh tertarik banget mau main. Kok jadi main? Ya, jangan main-main sama siapa nih Kan lo? sekali dayung Oh. 2 pulau terlewati. Kayaknya agak kurang tepat ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Itu kayaknya lo. Oh iya, salah ya. Iya, betul. Nah itu dia, sebenarnya aku maunya tuh ke Solok. Kayak yang soal agak dingin itu ya. Iya, yang Solok tuh bagian di Alahan, soalnya Alahan bagus banget kan. Iya, Iya aku kan? jujur pengen foto di situ, tapi kalau mau ke sana hanya sekedar untuk foto-foto, habis uang di dompet ini menangis. Iya, tapi ya itulah keinginan ya. Tapi dengan adanya penempatan yang ditentukan sama portal, kita nggak bisa ya, dan itu yang jadi overthinking saat ini. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang kenyamanan ataupun juga sesuatu untuk berproses ya loh, di ranah Minang ini ada nggak sih kayak yang peribahasa ataupun juga kayak kata-kata sebagai motivasi gitu lah, tapi versi di ranah Minangnya? Kebetulan ya Fawah, aku bukan orang Minang asli, bukan orang Minang bahkan ya. Oh, Dan oke, aku di sini oke. juga perantau, jadi aku kurang tahu juga tuh Kak, apakah ada pepatah hal seperti itu? Aku taunya alam tak kembang jadi guru aja sih. itu semua mahasiswa UNP harus tahu ya, karena kita sekarang ada di UNP Jaya. Laskar sayap kuning. Iya, pasti itu. Nah, tapi kalau seseorang udah nggak berani untuk memulai, terus dia kayak menunggu waktu yang tepat, tapi apa sih kayak kriteria dari waktu yang tepat kalau kita emang nggak mau mencoba untuk memulai? Kan nggak ada jaminannya ya loh, kalau iya nih aku mulai sekarang, ini waktu yang tepat, kalau beberapa tahun lalu tuh belum yang tepat. Iya, gimana cara kita tahu ya kan? Iya, dan menurut aku juga sebenarnya nggak ada waktu yang tepat, tapi kita yang menentukan waktu yang tepat itu kapan. Kayak ya kalau kita nggak memulai sekarang, kita nggak akan tahu hasilnya, benar nggak sih? Betul, apalagi kayak kita udah sering menunda-nunda, karena kadang kalau kita udah menunda-nunda nih, aduh kayaknya impian itu udahlah kubur aja gitu, karena kayak kita juga lihat kita insecure sama orang-orang lain yang di sekitar kita, terus juga udah overthinking, kayaknya udah deh yang itu dilupain aja, terus hangus impian kita, salah satu impian kita untuk kedepannya. Iya benar. Padahal ya menurut aku juga kalau misalkan kita mau mulai sekarang, itu kayak mempercepat gitu nggak sih untuk Iya. kita tahu hasilnya. Dan kalaupun hasilnya kurang bagus, kan itu bisa menjadi pembelajaran supaya nanti kita coba lagi dan belajar dari kesalahan yang lalu supaya lebih baik. Ya nggak sih? Ini kayaknya Lupi udah cocokin jadi narasumber di motivasi di seminar-seminar. Aduh, amin deh kalau gitu ya. Nah, tapi ya ini juga kadang tuh berkaitan nggak sih sama seseorang yang menunda-nunda tuh, dia kayak membenarkan perasaannya gitu. Misalnya kayak kalau aku mulai sekarang ataupun aku mau coba passion yang ini ya, aku mau coba hal baru ini, kayaknya aku nggak cocok dari situ. Terus kayak dia udah deh aku di sini aja sesuai sama yang sekiranya itu dia cocok ya, padahal belum tentu ya kan apa yang dia mau coba ini, siapa tahu dia cocok juga di situ. Iya, aku juga
kadang mikir kayak gitu juga. Aku termasuk orang yang kayak, aduh kayak nggak cocok deh di passion itu kayak gitu. Dan dia nggak usah dulu. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya untuk coba dulu kayak gitu. Mana tau cocok ternyata. Kadang kan yang kelihatannya nggak cocok ternyata bisa jodoh. Oh, ini beda. Oh beda ya. Ini beda ya guys. Jadi jangan kalau ini tuh nanti kayaknya di skip gitu. Iya, kayak langsung di Nanti muka lu langsung di blur gitu ya. di blur gitu. Jadi kayak norak Jangan. Nah, tapi kalau nyaman tapi nggak berkembang juga kayak untuk apa? Kayak apalagi kita sebagai mahasiswa yang katanya itu ya. Aduh, maaf. Nah, tapi ya guys, kayak kalau kita udah nyaman nih, tapi nggak berkembang ya juga untuk apa gitu kan? Apalagi katanya beberapa dari mahasiswa ini nggak mau gabung organisasi loh, karena ya kayak untuk apa? Kan kita datang ke sini juga untuk menuntut ilmu di bangku perkuliahan ya, maksudnya kayak organisasi ini kayak gini loh. Aku kayak udah denger nih ya di telinga aku banyak kayak organisasi tuh banyak kegiatan nggak jelasnya loh gitu loh katanya. Jadi aku sebagai anak organisasi ini kayak jelek, aduh gitu loh. Tapi menurut Upi sendiri untuk sebagai udah anak organisasinya loh, sebenarnya apa sih loh manfaat dari kita gabung menjadi anak organisasi? Kalau misalkan manfaat ya, sebenarnya ada beberapa hal dari manfaat organisasi yang nggak bisa kita rasain sekarang, tapi dirasainnya nanti waktu kita mungkin udah lepas dari organisasinya. Kayak ini bukan pertama kalinya aku organisasi juga kan. Nah, kita bisa tahu juga kan karakter orang dari pengalaman dia. Kayak di organisasi dia kelihatan jadi lebih berani, lebih berwibawa gitu-gitu kan. Sementara ya nggak semua orang yang nggak berorganisasi itu nggak berani berbicara. Cuma kalau misalkan terlalu nyaman ke diri sendiri juga kita jadi orang yang pemalu dan takut untuk mencoba. Sementara kalau di organisasi kita tuh kadang dituntut untuk mencoba, dituntut untuk berani berbicara, speak up ya kan. Walaupun pendapat kita sebenarnya kayak ditentang ya loh, tapi kita ya sebisa mungkin karena itu ide dari kita, jadi kita sebisa mungkin untuk memberikan penguatan ya loh. Iya benar. Jadi kayak yang itu yang nantinya bakal ngebangun karakter kita untuk jadi seseorang yang lebih berani lagi. Dan nanti kalau misalkan kita udah lulus juga kita jadi punya banyak relasi. Iya, karena kayak kita mau ke sana, oh ya ini waktu aku kepanitiaan di sini nih, waktu aku kegiatan di sini, kayak kita udah ada lah ya, mau pandangan relasi-relasi di mana tuh udah ada gitu ya loh. Iya, jadi kayak yang saling bahu membahu juga. Jadi infonya lebih banyak juga yang dapat. Oh ini dong ada loker di sini. Loker di ini. Info loker. Iya. Info loker banget. Tapi kalau tadi kan nyaman tapi nggak berkembang ya, pasti kan ini juga berkaitan dengan niat ya loh, niat dan juga seberapa jauh sih kita untuk berani melangkah. Tapi ngomongin tentang berani melangkah nih ya, kalau dari Lupi sendiri setelah bergabung di organisasi atau juga ini kita udah di perkuliahannya udah semester 4 ini ya loh, menurut Lupi gimana sih kayak before Lupi sebelum perkuliahan masuk ke UNP ini ya loh, terus tuh after Lupi menjadi mahasiswi di UNP itu gimana sih lo? Wah, perubahannya lumayan banyak ya. Aku tipe yang cukup mudian. Oh, itu aku juga kayaknya. Aku juga. Iya. Itu kayaknya kayak nggak semua cewek gitu ya dok. Tapi kalau aku ya kadang tuh kayak hal sepele tuh kayak bikin bad mood gitu kan. Aduh, kayak tiba-tiba kalau ada orang nanya-nanya kayak langsung kayak ini loh gitu. Apa sih tanya kayak orang lagi keadaan kayak gini malah ditanya-tanya kayak jadi bener-bener sebel gitu. Iya bener. Nah itu aku banyak belajar dari situ karena kita tuh orang yang mudian. Nah kita tuh kadang kalau misalnya di perkuliahan ketemu banyak orang, kita dituntut untuk tetap ramah. Jadi kita harus bisa kontrol muka kita, ekspresi kita supaya ya udah emosi kita itu emang di dalam diri kita aja, nggak boleh kita lampiaskan ke orang lain. Dan itu banyak belajar juga sih aku semenjak di perkuliahan untuk bisa mengontrol emosi. Terus juga manajemen waktu. Ini penting banget sih loh, apalagi tugas-tugas tuh kayak deadline di Smile itu udah ini overdue semua. Aduh, itu kayaknya jangan dibawa ke sini ya loh, itu rahasia kita berdua aja. Rahasia di Smile. Betul lagi. Iya, jadi kayak mau manajemen waktu itu juga
bikin belajar banyak banget juga ya di semasa perkuliahan ini untuk ngerjain tugas, tanggung jawab yang lainnya kayak gitu. Kalau Fawa sendiri gimana? Ada tips gitu nggak sih untuk memanajemen waktu supaya lebih produktif tapi tugas-tugas dan tanggung jawabnya itu tetap terjaga dan terjalankan dengan baik? Ini bukan kayak kita menggurui, itu bukan ya loh, karena aku tuh kayak udah tahu, cuman kalau untuk penerapannya tuh aduh berat gitu ya loh. Kalau untuk materi teori tuh ya boleh lah gitu ya. Udah banyak ya teori yang masuk, cuma penerapannya aja ya. Iya, itu aku juga dengar bahwa dalam manajemen waktu ini yang pertama yang harus kita tentuin tuh mana prioritas kita yang harus kita kerjain duluan dan mana yang belum. Misalnya nih, kayak kita hari ini harus datang ke rapat misalnya ya kan. Tapi kita juga ada nih deadline tugas di jam 12 misalnya, tapi kita harus datang rapat itu di jam 7. Nah kan takutnya nggak kekejar ya loh. Nah kalau saran dari aku sih, kita emang sebagai anak kuliah ya pasti sebisa mungkin ya loh kita kerjain dulu apa yang tugas perkuliahan kita, deadline itu tadi, baru datang rapat. Atau kalau emang rapatnya ini nggak yang terlalu kaku gitu ya loh, bisa kita bawa ke rapat dan juga untuk ngerjain tugas ini loh. Jadi kayak tadi, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi kalau misalkan kembali ke zona nyaman, kita sih pengennya rebahan aja ya. Iya, kayak apa sih rebahan? Scroll TikTok. Kalau kita berdua kayak udah ini kayak di sini ada frekuensinya gitu loh. Koneksinya sampai ya. Iya. Nah, jadi untuk manajemen waktu yang prioritas ini emang perlu juga ya loh. Dan juga pastinya kita kalau kita udah mengambil ini ya harus kita selesaiin ya loh. Kalau kita jangan sampai nih aku masuk awal-awalnya di organisasi, aku coba hal baru ini, tapi kayak udah di tengah jalan tuh aduh aku capek, aku kayaknya mundur aja deh. Jangan ya loh, kayak sebisa mungkin kita selesain apa yang udah kita ambil di awal tadi ya loh. Iya. Mungkin untuk istirahat sejenak boleh, cuma ya kita harus bisa balik lagi dan membangkitkan semangat yang ada di diri kita. Jangan terlalu nyaman, akhirnya terbengkalai juga yang lainnya. Nah, jadi untuk manajemen waktu ini emang perlu banget agar kita juga bisa optimal dan tentunya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya teman-teman. Benar, setuju. Nah, karena kita juga udah panjang lebar ya menjelaskan mengenai kenapa sih seseorang takut untuk memulai ya, karena dia stuck di zona nyaman mereka ya. Malu, kayak entah itu malu, overthinking, insecure untuk berproses dan mencari hal-hal baru ya ke depannya itu. Benar, terus kadang juga karena terlalu banyak kritik sosial yang dia dapatkan untuk sekedar mencoba hal baru, tapi dia udah dijudge sama orang lain gitu. Itu yang bikin dia kayaknya aku diam aja deh kayak gitu. Oh, ini kayaknya yang pisau itu terlihat tajam tapi nggak setajam omongan orang. Aduh, itu iya sih, itu kayak jadi apalagi orang-orang yang dia itu pemikir gitu loh, kayak dia dapat info ini terus kayak jadi kepikiran gitu. Aduh, kayaknya omongan yang tadi disampaikan ke aku itu bener juga sih gitu, kayak jadi itu menjadi kayak beban tersendiri untuk diri dia gitu loh. Iya, yang itu dia omongan orang itu tadi yang bisa jadi bahan overthinking kadang-kadang. Jadi emang apalagi untuk Gen Z ini semuanya tuh bisa jadi penyebab overthinking. Nah, karena kita udah banyak juga ya pembahasan kita tadi mengenai zona nyaman dan juga kenapa seseorang takut untuk memulai, kita kasih closing statement dulu nih loh, kayak motivasi nih kakak gitu. Motivasinya dong Kak Fawa, kayak gitu. Ada. Kalau dari aku, coba aja selagi kita punya kesempatan untuk mencoba, karena satu langkah kecil itu bakal bawa perubahan besar dalam hidup kita. Nah, kalau dari Fawa sendiri tuh ada nggak sih quote of the day-nya gitu yang untuk menutup podcast kita? Nah, kalau dari aku sendiri ya, walaupun bahasaku nggak sepuitis itu ya Lopi, nggak yang bersajak-sajak, tapi adalah makna yang mau aku sampaikan gitu. Kayak sesuatu yang kita jalanin emang harus kita selesaiin ya Lopi. Terus juga walaupun emang kita tuh belum berani sepenuhnya untuk memulai, tapi emang
beranilah untuk melakukan hal-hal baru, karena kita nggak tahu apa yang kedepannya itu merupakan hal yang bakal menjadi jati diri kita yang sebenarnya untuk masa yang akan datang. Oke, keren banget emang ya. Terus satu lagi ya teman-teman, kayak gak usah terlalu banyak dengerin omongan orang lain yang ujung-ujungnya bikin kita sakit hati, terus juga menjadi kita yang menjadi orang yang insecure dan gak berproses nih loh ke depannya. Karena yang tahu diri kita itu ya diri kita sendiri. Karena sesuai dengan podcast kita, yaitu Ruang Diri, ruang inspirasi untuk mencari jati diri. tempat di mana kita berhenti sebentar dan menjadi pendengar yang baik untuk diri sendiri. Itu dia guys pembahasan kita kali ini. Untuk itu aku Fawa Dan aku Lupi, pamit undur diri. dadah.